Oke, baik. Eh, Coba saya sampaikan pada video ini adalah terkait tentang uji Chi-square ya, teman-teman. Yang coba kita olah menggunakan statistical package-nya Jamovi ya. Tuh. Nah, Chi-square merupakan uji hipotesis statistik yang memang masuk ke dalam ranahnya non-parametrik gitu. Jadi tidak perlu data harus berdistribusi normal atau variannya homogen. Gitu. Yang tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antar variabel yang jenis datanya adalah kategorik ya, atau utamanya yang nominal gitu. eh di Chi-square untuk melihat hubungan antar variabel nanti kita melihat yang namanya p-value gitu. Nah, kalau dia kurang dari 0,05 maka dikatakan ada hubungan. Selain ada hubungan atau tidak, ketika nanti ada hubungan, kita juga bisa melihat yang namanya odds ratio gitu. Jadi peluang hubungan antar variabel tersebut gitu. Nah, ini tadi ya, p-value jika kurang dari alfanya 0,0 maka H0-nya ditolak tuh. Berarti ada hubungan. Tuh. Kalau lebih besar sama dengan 0,05 artinya H0-nya diterima, tidak ada hubungan antar variabel tersebut gitu. Nah, untuk menentukan nilai P atau P-value-nya yang mana gitu ya. Nah, nanti kita lihat tuh kasus kita itu tabelnya 2 kali 2 atau bukan gitu. Kalau selain dari 2 kali 2 nanti kita gunakan untuk penentuan P-value-nya dari persen Chi-square. Sedangkan kalau yang tabelnya 2 kali 2 ini ada dua pilihan lagi nih. Tuh, antara menggunakan Fisher exact atau continuity correction. Tuh. Kita lihat di expected count atau nilai harapan. Bila ada nilai yang kurang dari 5 itu kita gunakan Fisher exact untuk menentukan p-value. Tapi kalau eh, expected count-nya itu di atas 5 semua, ya sama dengan di atas 5 kita gunakan continuity correction untuk menentukan p-value-nya. Tuh. Nah, ini contoh kasusnya pelatihan kerja dengan kinerja pegawai. Tuh. Pelatihan kerja dengan hasil ukur kita kategorikan mana pegawai yang belum diikutsertakan pelatihan. Lalu yang kedua adalah pegawai yang sudah diikutsertakan dalam pelatihan. Sedangkan kinerjanya adalah kurang baik dan baik gitu. Dikategorikan kurang baik jika skor penilaian kinerjanya ya tuh kurang dari 75 tuh. Sedangkan yang dikategorikan baik itu bila skor kinerjanya lebih besar sama dengan 75 gitu. Nah, jadi kalau pas 75 dia masih dalam kategori yang baik ya karena sama dengan 75. Nah, kinerja kita gunakan instrumen penilaian kinerja. Contoh seperti ini ya, ada 5 aspek, masing-masing diberikan bobot 2 tuh. Nah, dinilai oleh atasannya langsung. Nah, nilai ini bebas diberikan rentang 0 sampai 10 gitu. Nah, nanti kita hitung skor ini didapatkan dari bobot dikali nilai ya, teman-teman. Nanti kita totalkan tuh skor dia dapatnya berapa. Tuh, intinya nanti rentang skornya itu sekitar 0 sampai 100 ya, teman-teman. Maka kita kategorikan kalau dia kurang dari 75 masuk kurang baik, kalau yang lebih besar sama dengan 75 masuk yang baik gitu. Jadi nanti ada istilahnya kita lakukan transformasi data ya mengubah data numerik menjadi kategorik ya, teman-teman. Ini data simulasinya pelatihan kerja. Tuh, satu ini adalah belum diikutkan pelatihan, dua sudah diikutkan pelatihan. Ini skor kinerja dari masing-masing aspek gitu. Nah, ada yang sudah dapat ditotalkan 14, 16. Nah, nanti kita totalkan lagi nih. Skor totalnya berapa nih gitu ya. Masing-masing responden. Tuh, ini contohnya ada 40 responden ya, teman-teman. Nah, ini coba kita simulasikan. Kita coba eh, buka aja movie-nya ya.
Oke. Nah, yang buka tadi ada pelatihan kerja. Eh, Lanjut, ini kinerja aspek satu, ya. Lanjut, kinerja aspek duanya. Lanjut, kinerja aspek tiga. Lanjut, kinerja aspek empat. Terakhir, kinerja pada aspek yang kelima ya. Teman-teman. Tuh. Nah, oke, coba data kita pindahkan ya, teman-teman. Kita salin, copy datanya, kita tempel. Responden berikutnya 21 sampai 40. Kita salin, kita tempel. Tuh. Nah, kalau pelatihan kerja ini udah dalam kategorik ya. Jadi kita langsung saja kasih labelnya ya. Tuh, satu ini tadi belum ya. Belum. Dua sudah. Jadi sudah terlihat jelas ya. Tuh. Nah, sedangkan yang ini harus kita transformasikan ya. Pertama kita compute dulu. Kita cari total skornya dengan kita ini kan ya. Ini jangan-jangan di sini nih. Sorry, sorry. Sini aja nih. Compute ya, compute variable. Ini skor total berarti ya. Total berarti K1 kita jumlahkan. K2 kita tambah. K3 kita tambah. K4 kita tambah. K5 ya. Nah, oke. Maksudnya ini store skor total kinerja ya, teman-teman. Tuh. Nah, dari sini akan kita transformasikan ya. Tuh. Jadi kita namakan adalah kinerja pegawai. Tuh. Sumber datanya dari skor total ya, teman-teman. Skor total ini. Nah, ini akan kita create ya. Kinerja pegawai. Tuh. Nah, ini kita add ya. Nah, kita add gitu. Nah, tadi dia kurang ya. Ini sebenarnya bisa milih ya. Milih dia kurang ya, kurang dari atau kita masukkan saja ini kurang dari itu. Kurang dari 75, nah, adalah kategori pertama. Tuh. Terus kita add lagi dia. Lebih besar sama dengan 75 ya. Dia kategori yang kedua. Adalah baik ya, teman-teman. Tuh. Nah, udah ya, tuh, teman-teman. Nah, ini udah selesai nih. Tuh, pengkategori tinggal kita buat ininya ya, apanya labelnya. Ini kita copy, kita pindahkan. Ini adalah si kinerja nih, kinerja. Satu itu tadi kurang baik, dua itu baik. Tuh. Oke, nih data sudah siap ya. Nah, coba kita sajikan dulu untuk data numeriknya ya. Data data univariate, maaf teman-teman. Tuh. Univariate ada di explore, deskriptif ya. Tuh. Nah, kalau untuk data numerik nanti disajikannya itu yang muncul adalah ini ya, teman-teman. Jumlah sampelnya, tuh ada yang missing atau tidak, nilai minnya berapa, median, standar deviasi, minimum, maksimum. Kalau yang kategorik itu, numerik itu tadi ada kinerja ya. Kinerja satu 2 3 4 5 itu ya. Tuh, sama skor totalnya ya, skor totalnya juga. Tuh, nah ini bisa kita lihat.
Tuh. Nah, missingnya nol semua ya, berarti tidak ada yang data yang kosong gitu ya. Jangan sampai ada yang missing ya, teman-teman. Nah, ini kalau dari masing-masing aspek bisa kita lihat ya penilaian minimumnya, maksimumnya gitu ya. Rata-ratanya juga yang dapat nilainya berapa gitu ya. Nah, pun juga kalau kita lihat total skornya ya, tuh ya ini ada yang dapat skor penilaiannya 70 nih paling rendah teman-teman. Paling tinggi hanya 84 gitu. Nah, ini contoh yang untuk numerik ya teman-teman. Tuh. Kita coba yang kategoriknya ya. Kategoriknya ada di pelatihan ya. Pelatihan ini nanti distribusi frekuensi kita masukkan ya. Pelatihan sama kinerjanya. Tuh. Nah, untuk yang data kategorik, teman-teman, kategorik. Tuh. Tuh yang belum ikut ada 18 pegawai dengan persentase 45%. Yang sudah ada 22, persentasenya 55. Kinerjanya yang kurang baik ada 19, persentasenya 47,5. Tuh. Lalu yang kinerjanya baik ada 21 pegawai, persentasenya 52,5%. Gitu. Nah, kita coba yang untuk Chi-square-nya ya. Analyze frequencies independent sample. Ini gambar lambang dari Chi-square ya, teman-teman. Nah, kita masukkan row ini adalah variabel independennya. Sedangkan yang kolom adalah variabel dependennya, teman-teman. Kita centangkan continuity correction, Fisher exact, ya, odds ratio, confidence sudah, lalu selnya kita centangkan row dan expected count ya. Tuh. Nah, ini dia nih. Tuh, ini cross tabulationnya. Tuh, kalau kita mau lihat secara deskriptifnya ya. Tuh. Berapa pegawai yang sudah diberikan pelatihan kinerjanya baik gitu. Ini sudah totalnya 22 yang kinerjanya baik ada 16 tuh. Dia sudah diberikan pelatihan kinerjanya baik ada 16 orang tuh ya teman-teman. Lalu p-value-nya. P-value-nya itu nah ini kita tabelnya adalah 2 kali 2 ya teman-teman tuh. Tabel 2 kali 2 ya karena yang kita libatkan variabel independen ada dua kategori. Dependen juga dua kategori gitu. Nah, tadi kan penentuannya antara continuity atau koreksi atau Fisher exact ya, teman-teman. Nah, lihat expected count tuh ada nilai yang di bawah 5 nggak? Ini nilai expected count-nya ya. 8,5, 9,4, 10,4, 11,5 gitu ya. Tuh. Nah, nilai harapan atau expected count ini 4 sel ini tidak ada yang di bawah 5. Tuh, jadi kita gunakan p-value-nya adalah continuity correction. Berarti nilai P atau p-value kita adalah 0,012 gitu. Nanti kita lihat ada hubungannya atau tidak. Lalu odds ratio-nya kita lihat di tabel bawahnya. Odds ratio nih, odds ratio-nya peluangnya berarti 6,9. Dengan peluang rendahnya seperti ini, peluang tertingginya uppernya, teman-teman. Tuh, kita lihat interpretasinya. Nah, ini. Tuh. Dapat p-value 0,012 ya, teman-teman. Tuh. Nah, dikatakan ada hubungan karena nilai P ini atau p-value ini kurang dari 0,05 gitu. Nah, jadi dikatakan ada hubungan antar kedua variabel tersebut. Tuh, peluangnya 6,9 jadi responden yang telah mengikuti pelatihan kerja dia memiliki peluang 6,9 kali untuk berkinerja baik dibandingkan dengan responden yang belum pernah mengikuti pelatihan. Nah, ini desimalnya lebih karena awalnya ini saya olah menggunakan SPSS ya, teman-teman. Tapi ketika dikonfirmasi ya ke Jamovi hasilnya sama, teman-teman. Gitu. Atau mau dibalik ya. Tuh, peluang 6,9 itu. Pegawai yang tidak mengikuti pelatihan, dia akan berkinerja sebesar 69 kali tidak baik ya atau kurang baik tuh dibandingkan dengan responden yang sudah mengikuti pelatihan kerja gitu. Nah, itu paling gitu teman-teman ya terkait tentang Chi-square. Terima kasih.